Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kena Kali Channel. Beberapa waktu lalu ada video ketika Bahar ditanyakan perihal Gus Miftah dengan penjual es. Nah, di situ Bahar bin Smith mengutip dalil dari Al-Quran. Nah, tapi ada redaksinya yang sedikit salah, tepatnya terbalik begitu ya. Aku juga mengkoreksi itu di kolom komentar. Nah, di situ yang aku herankan itu kan di officialnya ya, di channel official Bahar sendiri ya. Yang aku herankan itu komennya itu ya memuji-muji junjungannya gitu kan, segala macam dikeluarkan pujian-pujian untuk Bahar. Tapi kayaknya nggak terlalu banyak gitu yang mengkoreksi kan. Dan ketika aku koreksi lewat komentar, nah itu justru malah malah ada beberapa yang menyerang juga. Nah itu ada yang skip, ada yang bilang itu bukan salah, itu cuma kebalik aja. Maksud awak itu kan kebalik ya juga bagian dari kesalahan ya, misalnya surat Al-Insyiriyah ayat 6, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah kalau dibalik kan bersama kemudahan ada kesulitan. Nah ini bisa menciptakan kerancuan dari konteks surat tersebut. Nah ketika hal seperti ini dikonsumsi oleh orang yang fanatik terhadap personal bukan dari sisi keilmuan, nah inilah yang menyebabkan kekisruhan di akar rumput. Ya udah, untuk lebih jelasnya kita tengok dulu videonya. 542-1 Open the door. Dalam Al-Quran Allah berfirman, bisa jadi sesuatu yang kau benci itu amat buruk bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang kau cintai itu amat baik bagimu. Harusnya boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Nah untuk hal ini aku nggak ada maksud ya untuk mencari kejelekan ataupun kesalahan dari Bahar bin Smith ini. Tapi kalau misalnya khurafat itu memang ya jujur aja ya, aku cari-cari aja lah, karena memang itu perlu diberantas kan gitu. Di sini awak cuma mau mengkoreksi aja. Ya walaupun nggak ada basic agama, setidaknya sebagai muslim awak kan belajar agama awak juga kan, belajar memahami juga kan. Jadi nggak asal fanatik kepada figur yang mengaku guru, yang mengaku ustadz, yang mengaku pendakwah, mengaku ulama, bahkan mengaku cucu Nabi Muhammad, yang ketika menyampaikan khurafat kesaktian leluhurnya itu lancarnya bukan main, fasihnya minta ampun. Tapi ketika menyampaikan dalil dari Al-Quran malah terpleset. Oke, coba kita lanjut lagi videonya. Siapa yang suka dihina, dicaci, diremehkan? Siapa yang suka? Nggak ada yang suka. Semua orang nggak suka itu. Tetapi bisa jadi sesuatu yang tidak kau suka itu baik bagimu. Wa asa an takrahu syai'an wa khairun lakum. Jadi kalau menurut pendapat anak, penjual es teh bekerja dengan tangannya, sedangkan penjual agama mereka bekerja dengan lidah. Mereka berdagang dengan lidah. Penjual es teh tidak pernah menjanjikan akhirat. Beda dengan orang-orang yang berjualan surga. Orang-orang yang berjualan surga, mereka rela agama dijadikan sebagai bahan leluconnya. Nah, aku kok kepikiran gini ya, kok relate gitu sama si Bahar bin Smith ini tadi yang dia bilang menjual surga dan menjadikan agama sebagai lelucon itu kan. Yang banyak melakukan itu kan dia dan kelompoknya kan. Dulu Bahar pernah bercerita begini nih, ada orang fasik, orang fajir, ketika meninggal dikuburkan di dekat kuburannya Al-Faqih Muqaddam, katanya gitu kan. Jadi ketika orang fasik ini tadi disiksa di kubur, Al-Faqih Muqaddam ini bangkit keluar dari kubur, masuk ke kuburannya orang fasik ini tadi, terus membentak malaikat Munkar Nakir agar tidak menyiksanya, karena jeritannya mengganggu zikirku kepada Allah, katanya. Nah, jadi ini kan udah mengindikasikan berjualan surga, karena Al-Faqih Muqaddam ini bisa memerintahkan malaikat untuk tidak menyiksa orang fasik ini tadi ya, menyiksa kubur. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwa kalau mudah kita di alam kubur ya tidak disiksa itu tadi, nah berarti kita ke tahap selanjutnya itu akan jauh lebih mudah. Artinya surga sudah di depan mata. Nah riwayat ini diperkuat dengan kisah Utsman bin Affan yang dimana setiap kali mendengar tentang alam kubur beliau selalu menangis. Kemudian sahabatnya bertanya, ketika mendengar tentang surga dan neraka kau tidak pernah menangis, tapi ketika mendengar tentang alam kubur kau menangis sejadi-jadinya. Kemudian Utsman menjawab, aku mendengar Rasulullah bersabda,
Sungguh alam kubur adalah permulaan azab. Siapa yang selamat darinya, maka akan selamat pula di alam selanjutnya. Dan siapa yang tak selamat dari azabnya, maka akan mendapatkan azab yang lebih pedih setelahnya. Nah, kesimpulannya bahwa memang Bahar sendirilah yang menjual surga kan. Terus yang kedua, yang menjadikan agama sebagai lelucon, itu ya Bahar juga. Ya masih cerita yang sama, cerita yang ini, dimana Al-Faqih Muqaddam ini keluar dari kuburnya, masuk ke kuburan orang fasik, orang fajir ini tadi, terus membentak malaikat yang menyiksa orang fajir ini tadi. Nah itu kan lelucon kan cerita-cerita kayak gitu. Sementara Utsman bin Affan yang dijamin surga itu menangis sejadi-jadinya saking takutnya dengan azab kubur. Nah jadi kayaknya lebih tepat kalau pernyataan ini yang disampaikan Bahar ini bukan untuk Gus Miftah ya, tapi untuk dirinya sendiri. Siapa yang menjual surga, siapa yang menjadikan agama sebagai lelucon. Oke, udahlah segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.